Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan dan orang ketiga disupport, didukung oleh semua orang, sementara kamu benar-benar sendirian. Ini yang harus kamu lakukan. Mungkin kita sekarang merasa betul-betul terkucil ya, betul-betul sendirian. Tidak ada satu orang pun yang mau menemani, tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan curhat kita. Bahkan kita telepon saja tidak pernah mereka angkat. Apalagi kalau kita sampai minta bantu sesuatu ya. Jadi kalau kita misalnya ketemu teman ya, ketemu sahabat, ketemu saudara, kita bilang ke mereka, tolong dong doakan aku biar bisa balikan dengan mantanku. Ya tentu saja ya, mereka menjawab dengan diplomatis ya. Jawaban diplomatis itu, oh iya oke, siap, beres. Tapi realitanya apakah mereka mendoakan kita? Jawabannya tidak pernah ya. Jadi sementara pada sisi yang lain kita melihat betul bahwa mantan dan orang ketiga ini mendapatkan support yang begitu besar, dukungan yang begitu besar dari keluarganya mantan ya, dari sahabat-sahabat mantan, juga dari keluarganya orang ketiga. Support itu di sana ada dukungan ya secara finansial. Artinya kalau mantan dan orang ketiga benar-benar mau serius ya, misal menikah, tidak ada lagi kebingungan untuk nyari biaya pesta, catering, nyetak undangan perkawinan, foto prewedding dan seterusnya. Orang tuanya mantan dan orang tuanya orang ketiga siap menyediakan semua fasilitas yang tidak hanya dibutuhkan ketika pernikahan itu, tetapi juga setelah itu. Ya, siap membelikan rumah, kemudian memberikan kendaraan dan seterusnya. Kemudian dukungan itu juga tentu dalam bentuk doa ya. Orang tuanya mantan mendoakan agar proses menuju pernikahan mantan dan orang ketiga ini bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan, kan gitu. Orang tuanya orang ketiga juga sangat menyukai mantan dan itu juga yang menjadi doa-doa mereka. Lah, sementara pada sisi yang lain kita sendirian. Apa yang bisa kita lakukan agar mantan kembali bersama kita lagi ya? Nah, ini yang menarik nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sekarang yang pertama secara fisik dulu, secara zahiriah ya.
Artinya kan tidak ada support nih, bantuan pendanaan nih dari keluarga kita. Padahal ketika nanti misal mantan memang balik dan kita mau serius dengan mantan, mau menikah dengan mantan, tentu dibutuhkan biaya di situ kan, biaya pernikahan. Kemudian setelah menikah mau ngapain? Ya, mau tinggal di kontrakan, mau beli rumah, mau ngekos. Nah, semuanya harus diusahakan dari sekarang. Banyak orang kemudian nekat, yang penting dapat mantannya dulu, tetapi segala sesuatunya belum dia persiapkan. Ya mantannya ndak mau, apalagi keluarganya. Nah, maka usaha zahiriah ini kiranya amat sangat penting ya, untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sematang-matangnya ya. Artinya apa? Artinya kita juga harus mulai sesegera mungkin memperbanyak bekerja ya, pekerjaan yang bisa menambah tabungan kita agar kapanpun mantan berhasil kita dapatkan kembali, tidak usah pakai lama-lama lagi menunggu, langsung kita ajak untuk menikah ya. Dan rumusnya tetap sama. Kalau kita berusahanya sedang, ya dapat rezekinya sedang. Kalau kita lebih banyak mengeluhnya, mau usaha apa dan seterusnya, ya kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menghentikan keluhan kita, memperbanyak usaha kita, maka insya Allah rezeki yang kita dapatkan bisa banyak dan berlimpah ya. Wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu yang pertama. Nabung, dan nabungnya harus speed, harus cepat ya. Tidak usah pakai lama-lama ya, karena semakin banyak tabungan kita, semakin siap pula kita untuk bisa menikah dengan mantan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, tadi kan, mantan disupport dengan begitu banyak doa-doa dari keluarganya, dari orang tuanya orang ketiga, dan seterusnya. Sementara kita ini berdoa sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi yang pertama kita berdoa. Cari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di situ kita tempatkan doa-doa kita. Ya. Seperti ya ketika pintu-pintu langit sedang terbuka saat azan berkumandang, itu waktu yang mustajab. Ketika hujan turun, itu waktu yang mustajab. Ketika azan dan hujan sedang turun, itu waktu yang mustajab. Kemudian selesai sholat fardu, ketika kita sedang berpuasa, ya, ketika kita bangun di sepertiga malam menjelang fajar, ketika khatib sholat Jumat duduk di antara dua khutbah, dan seterusnya. Nah, di situ tuh doa kita tempatkan pada waktu-waktu yang mustajab jika kita menginginkan ya mempercepat mantan balik kepada kita. Kemudian yang kedua, kalau mereka dibantu dengan doa-doa dari orang tuanya, mantan dan orang ketiga, untuk mengimbangi itu ya kita juga tentu harus minta bantuan, mau tidak mau kan, dengan doa-doa dari orang tua kita ya. Karena doa orang tua untuk anak itu mustajab ya. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi.
peringkat yang pertama atau ranking satunya adalah dakwatul walidi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Ya. Nah, jadi kalau mantan dan orang ketiga didoakan oleh orang tuanya masing-masing agar bisa segera menikah. Tetapi doa itu masih bisa kita tahan dengan doa atau bantuan doa dari orang tua kita agar mantan menikah dengan kita. Nah, sehingga kalau orang tua kita masih mau membantu, mereka sepertinya masih akan jalan di tempat, belum segera menikah, ya. Nah, yang repotnya pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua sudah habis, orang tua sudah tidak ada semua, sekarang mau minta didoakan sama siapa? Kan selalu pertanyaannya itu. Kita bisa menggerakkan para malaikat penjaga kita. Nah, ini levelnya doa nih ya. Di atas doa orang tua itu ada bantuan doa dari para malaikat penjaga kita, malaikat muakibat. Itu yang kita gerakkan agar mendoakan kita, ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa salah seorang di antara kalian untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya yang didoakan itu adalah doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya. Kullama da'ali akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Berkata para malaikat yang ada di sekelilingnya, amin ya Allah, perkenankanlah ya Allah, walaka bimislin. Semoga engkau mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan oleh saudaramu. Nah, jadi mendoakannya itu bukan di komen. Saya sering baca itu, habis video begini saya jelaskan agar para malaikat membantu mendoakan, nanti langsung tuh di komen, saya doakan saudara-saudara yang senasib agar mantannya balik. Bukan, itu doa yang begitu doa biasa. Kalau ingin jadi doa yang mustajab, doa yang rahasia, ya doa rahasia tentu bukan di komen. Kalau di komen semua orang juga tahu tuh, ya. Doa rahasia itu orang yang kita doakan, yang senasib nih ya, yang pengen balik dengan mantannya, mereka enggak tahu kalau kita doakan. Nah, itu tuh yang mengaktifasi para malaikat muakibat tadi untuk mendoakan kita, ya, agar kita mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang kita doakan itu, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.